Mahkamah Agung telah mengabulkan sebagian permohonan Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang, atas uji materi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. Dalam amar putusannya, Majelis MA menyimpulkan pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 ini bertentangan dengan pasal 5 huruf D dan pasal 6 ayat 1 huruf I Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal terpenting, pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara bersyarat sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta pemilu anggota DPD 2019. Artinya, larangan pengurus parpol menjadi anggota DPD berlaku setelah pemilu 2019 melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Seperti diketahui, awalnya pemohon kecewa atas terbitnya putusan MK nomor 30/PUU strip 16 2018 tertanggal pada 23 Juli 2018 terkait pengujian pasal 182 huruf I Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang ditafsirkan sebagai larangan bagi pengurus parpol menjadi anggota DPD yang berlaku sejak putusan diucapkan. Artinya, aturan larangan itu berlaku untuk pelaksanaan pemilu 2019, bukan pemilu 2024. Nah, putusan MK itu dijadikan dasar terbitnya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD, khususnya pasal 60A yang mengatur keharusan bagi pengurus partai politik, baik pusat maupun daerah, untuk mengundurkan diri dari jabatannya bila mendaftar sebagai calon anggota DPD dalam pemilu 2019 sehari sebelum penetapan daftar calon tetap. Dalam permohonannya, pemohon mengaku sebelum terbitnya peraturan KPU dan putusan MK telah mengikuti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan telah ditetapkan dalam daftar calon sementara pada 1 September 2018 berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum. Karenanya, pasal 60A PKPU nomor 26 tahun 2018 itu telah melanggar asas keadilan karena telah merugikan hak-hak permohon serta melanggar asas ketertiban dan kepastian hukum yang menimbulkan kekacauan administrasi pemilu. Sebab putusan MK ini belum ditindaklanjuti oleh DPR atau Presiden dengan menerbitkan perubahan undang-undang pemilu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang sesuai amanat pasal 10 ayat 2 junto pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menanggapi putusan MA ini, pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menilai putusan uji materi peraturan KPU ini mencerminkan buruk karena proses uji materi di MA tidak terbuka yang tidak bisa dikontrol masyarakat. Menurutnya, putusan MA mengandung keanehan karena telah membenturkan putusan tersebut dengan putusan MK yang derajatnya itu setara dengan undang-undang. Saya sependapat dengan beliau. Kenapa? Karena hal tersebut bisa mengurangi independensi DPD. Semisal pengurus partai politik itu bisa mencalonkan menjadi anggota DPD. Nah, DPD ini tuh seharusnya menjadi lembaga yang mewakili suara daerah, bukan suara yang terafiliasi dengan partai politik. Jika pengurus partai politik diperbolehkan menjadi anggota DPD, maka independensi lembaga ini akan dipertanyakan. Anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik itu akan cenderung lebih mengutamakan kepentingan partainya dibandingkan kepentingan masyarakat atau daerah yang diwakilinya. Nah, hal ini itu bertentangan dengan fungsi DPD sebagai lembaga yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi daerah tanpa intervensi atau tekanan dari partai politik. Kemudian hal selanjutnya yaitu potensi konflik kepentingan. Nah, pengurus partai politik yang menjadi anggota DPD itu berisiko menghadapi konflik kepentingan antara tugasnya sebagai pengurus partai dan kewajibannya sebagai wakil daerah. Hal ini bisa mempengaruhi objektivitas mereka dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan yang dapat berdampak pada kepentingan partai politik tempat mereka bernaung. Maka menurut saya mungkin saran yang dapat dilakukan untuk kedepannya adalah yang pertama itu tidak boleh mengikut sertakan unsur-unsur yang berafiliasi dengan partai politik dalam kontestasi pemilihan Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini agar bertujuan untuk
menjaga independensi DPD sebagai lembaga yang mewakili daerah atau wilayah. Hasil dari putusan MA ini tuh akan bertentangan dengan semangat konstitusi, karena pembentukan DPD dalam Undang-Undang 45 bertujuan agar lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi pengawasan dan representasi daerah secara langsung oleh rakyat tanpa keterikatan pada partai politik. Keputusan MA yang membolehkan pengurus partai politik menjadi anggota DPD itu sangat bertentangan dengan semangat konstitusi yang ingin menciptakan lembaga yang bebas dari kepentingan partai. Nah, DPD ini harus menjadi ruang bagi calon yang memiliki visi dan komitmen terhadap kemajuan daerah. Nah, selain itu juga, salah satu risiko besar dari keputusan MA ini itu memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan politik praktis dalam proses pencalonan dan pemilihan anggota DPD. Pengurus partai yang maju sebagai calon anggota DPD mungkin akan memanfaatkan struktur partai mereka untuk mendominasi proses pencalonan, pengumpulan dukungan, dan memenangkan pemilihan. Ini tuh berpotensi menciptakan kondisi di mana calon anggota DPD yang terpilih lebih berfokus pada loyalitas kepada partai politik daripada aspirasi masyarakat dan daerah yang diwakili. Nah, untuk selanjutnya, peran kita sebagai masyarakat tentunya harus bisa memahami tentang peran dan fungsi serta tugas dari DPD atau Dewan Perwakilan Daerah.